Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari karakteristik refrigeran dan oli refrigeran, atau biasa kita sebut orang awam itu sebutnya freon biasanya. Minggu lalu kita bahas tentang sistem tata udara secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi. Yang pertama, apa itu refrigeran? Refrigeran itu adalah fluida yang digunakan untuk menyerap panas dari udara pada ruangan, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut menjadi bersuhu rendah atau dingin. Seperti yang kita ketahui, pendinginan itu dilakukan menggunakan evaporator. Tapi apakah evaporator aja yang bekerja dalam pendinginan? Tentunya tidak, harus ada refrigeran ini. Makanya kita biasanya kalau sudah lama gitu AC-nya digunakan, refrigerannya habis atau freonnya habis, harus isi freon. Nah, ini ibarat motor, ini adalah bensin. Jadi kalau motor itu berjalan harus menggunakan bensin itu kan habis kalau digunakan gitu kan. Sama seperti refrigeran ini. Kalau AC terus digunakan setiap hari, setiap malam, maka refrigerannya juga akan habis gitu. Ya harus diisi ulang tentu saja. Lalu jenis-jenis refrigeran dibagi menjadi dua, yaitu ada fluida murni dan campuran. Fluida murni juga dibagi lagi menjadi dua, ada sintetis atau halogen dan natural. Sintetis atau halogen juga dibagi lagi menjadi tiga, ada CFC, HCFC, dan HFC. Natural juga dibagi menjadi dua, yaitu organik dan inorganik. Lalu jenis refrigeran yang campuran itu dibagi menjadi dua, yaitu azeotropik dan zeotropik. Masuk ke yang sintetis atau halogen. Yang pertama ada CFC atau klorfluorkarbon. Seperti namanya, memiliki susunan molekul yaitu ya klor, fluor, dan karbon. Karakteristiknya tidak berbau, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Dan berat jenisnya lebih besar dibanding udara. Sayangnya, CFC ini dilarang diproduksi pada tahun 1995 karena salah satu penyebab kerusakan ozon paling tinggi. Contohnya ada R11, R12, R113, R114, seterusnya. Bisa kalian baca di bawah. Lalu yang kedua ada HCFC atau hydrochlorofluorokarbon. Memiliki susunan molekul terdiri dari metana atau etana yang dikombinasikan dengan halogen. Memiliki tingkat perusakan lapisan ozon yang tergolong rendah. Kemungkinan pada tahun 2030 HCFC juga akan dilarang produksi karena sifatnya masih perusak lapisan ozon walaupun tergolong rendah gitu dibanding CFC yang tadi. Jenisnya ada R22, R123, R124. Lalu ada HFC atau hydrofluorokarbon. Bahan campuran yang terdiri dari hidrogen, fluor, dan karbon. Bahan kimia ini dapat dipertimbangkan sebagai pengganti CFC. Karena apa? Seluruh keluarga tidak mengandung senyawa klor atau brom, sehingga tidak berkontribusi terhadap perusakan lapisan ozon atau nilai ODP-nya 0.
Namun, HFC masih memiliki potensi tinggi terhadap pemanasan global. Ya, global warming atau efek rumah kaca, ya. Contohnya ada R134A, R707A, T410A, dan seterusnya. Lalu ada organik dan inorganik. Yang pertama ada organik. Refrigeran dari keluarga ini yang paling dikenal adalah kelompok HC atau hidrokarbon yang terdiri dari senyawa karbon dan hidrogen yang mencakup bahan seperti metana, etana, propen, atau butana. Sifat HC ini sangat mudah terbakar, namun memiliki kelebihan diantaranya biaya produksinya murah dan tidak merusak lapisan ozon karena nilai DO2-nya 0. Dan potensi terhadap efek pemanasan global juga sangat rendah. Contohnya ada R290, R600, R600A, R1150, dan seterusnya. Lalu ada inorganik. Kelompok inorganik merupakan kelompok refrigeran yang paling pertama digunakan pada sistem refrigerasi. Contoh refrigeran jenis ini adalah R717 atau amonia, R744 atau karbon dioksida, R744A atau nitrous oksida. Refrigeran jenis ini tidak merusak lapisan ozon karena memiliki ODP 0 dan potensi terhadap pemanasan global juga sangat rendah. Lalu ada azeotropik dan zeotropik. Pertama, azeotropik. Refrigeran azeotropik terdiri dari dua refrigeran yang memiliki karakteristik berbeda, tetapi dapat menjadi benda tunggal dan tidak dapat dipisahkan melalui destilasi. Contohnya ada R502 yang terdiri dari 48,8% R22 dan 51,2% dari R115. Nilai COP keluarga refrigeran ini lebih tinggi daripada R22 dan tingkat toxicity menjadi lebih rendah sehingga memiliki peluang besar untuk digunakan pada sistem refrigerasi untuk keperluan rumah tangga dan industri pengawetan makanan. Contoh lainnya ada R500, R503, R504. Lalu ada yang kedua, zeotrop. Refrigeran dari keluarga zeotropik ketika digunakan dalam siklus refrigerasi, mereka akan mengalami perubahan komposisi pada saat proses evaporasi dan kondensasi. Refrigeran zeotropik disebut juga zeotropic blend. Refrigeran non-azeotropik sangat dapat digunakan untuk aplikasi heat pump karena komposisinya yang sangat adaptable atau mudah beradaptasi terhadap dimensi, layout, dan desain sistem kompresi. Contohnya ada R404A, R407A, R407B, R410A. Ini gambaran dari tabung refrigeran atau freon. Kita bisa lihat di sini ada tipenya, ya, terdapat tipenya ada 404A, 502, 410A, ya, R134A, ya. Setiap tabung juga memiliki warna masing-masing. Gitu. Pertimbangan dalam memilih refrigeran yaitu mempunyai titik didih rendah, harus lebih rendah daripada temperatur evaporator yang direncanakan. Lalu mempunyai tekanan kondensasi yang rendah. Tekanan kondensasi yang tinggi memerlukan kompresor yang sangat besar dan kuat. Juga pipa-pipanya harus kuat dan kemungkinan bocor itu besar. Mempunyai tekanan penguapan yang sedikit lebih tinggi dari atmosfer. Apabila terjadi kebocoran, udara luar tidak dapat masuk ke dalam sistem. Mempunyai kalor laten uap yang besar, agar jumlah panas yang diambil
oleh evaporator dari ruangan jadi besar. Apabila terjadi kebocoran, mudah diketahui dengan alat-alat sederhana, lalu harganya yang murah. Lalu ada karakteristik termodinamika refrigeran. Yang pertama ada tekanan suction. Refrigeran yang ideal harus memiliki tekanan suction yang tinggi sehingga akan menurunkan kompresor displacement. Lalu ada tekanan discharge. Refrigeran yang ideal harus memiliki tekanan discharge yang rendah sehingga akan memungkinkan pemilihan kompresor dan kondensor yang lebih ringan dan murah. Lalu ada pressure ratio. Refrigeran yang ideal harus memiliki pressure ratio yang rendah sehingga akan menaikkan efisiensi volumetrik dan penggunaan energi yang lebih sedikit. Lalu ada panas laten penguapan. Refrigeran yang ideal harus memiliki panas laten penguapan yang tinggi, sehingga jumlah refrigeran yang masuk ke evaporator akan lebih sedikit. Lalu ada konduktivitas termal. Refrigeran yang ideal harus memiliki konduktivitas termal yang tinggi pada fase cair maupun gas, sehingga akan menaikkan proses transfer panas. Lalu ada viskositas. Refrigeran yang ideal harus memiliki viskositas yang rendah, baik pada fase cair maupun gas, untuk mengurangi penurunan tekanan. Lalu ada efeknya terhadap lingkungan. Yang pertama ada ozone depletion potential atau ODP. Ukuran potensi perusakan lapisan ozon disebut dengan ODP. Berdasarkan Montreal Protocol, nilai ODP refrigeran seharusnya adalah 0. Jadi tiap refrigeran tidak boleh bersifat merusak lapisan ozon. Semakin rendah nilai ODP, maka semakin baik sifat refrigerannya. Sebaliknya, semakin tinggi nilai ODP-nya, maka semakin buruk refrigeran terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, klorin dan bromin merupakan substan dari refrigeran yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lalu ada global warming potential. Semakin rendah nilai GWP, maka semakin baik sifat refrigerannya. Karena dengan rendahnya nilai GWP, maka efek penguapan refrigeran terhadap pemanasan global akan rendah. Lalu ada total equivalent warming impact. Nilai TEWI merupakan gabungan dari efek refrigeran terhadap lingkungan, baik itu efek langsung atau kerusakan di atmosfer, dan tidak langsung atau greenhouse effect atau efek rumah kaca, yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Suatu refrigeran dengan nilai TEWI yang rendah akan lebih baik daripada refrigeran yang mempunyai nilai GWP yang rendah. Jadi semakin rendah nilai TEWI-nya, maka semakin baik sifat refrigeran tersebut. Lalu ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi gesekan, mencegahnya aus, meningkatkan perekatan atau sealing ruang tekan, dan yang keempat ada mendinginkan. Persyaratannya, pertama ada ketahanan terhadap oksidasi. Dengan adanya oksigen, maka pada temperatur tinggi akan menghasilkan sludge. Viskositas yang meningkat, endapan karbon, bahkan bahaya kebakaran. Lalu ada stabilitas terhadap temperatur tinggi. Pada saat kompresor dioperasikan, temperatur akan naik, dan pelumas harus dapat menurunkan temperatur tanpa terjadi kerusakan pada pelumasnya sendiri. Pelumas yang gagal mengantisipasi temperatur juga akan membentuk endapan karbon dan akan menyebabkan terjadinya kebakaran. Temperatur tinggi pada umumnya banyak dihasilkan oleh kompresor jenis reciprocating. Lalu ada viskositas stabil. Penentuan viskositas adalah hal yang terpenting dalam pengoperasian kompresor. Viskositas harus cukup untuk memberikan lapisan tipis
di antara dua permukaan metal yang saling bertemu, tetapi cukup tipis atau encer, sehingga mengurangi tenaga yang diperlukan untuk mengantisipasi internal friction. Lalu ada jumlah oli di kompresor. Apabila mesin pendingin sedang bekerja, sebagian oli keluar bersama-sama dengan refrigeran dan bersirkulasi di dalam siklus pendingin. Bila jumlah oli yang keluar dari kompresor ke dalam siklus pendingin sangat sedikit, tidak akan merugikan, bahkan memperbaiki pelumas katup. Sebaliknya, bila oli yang bersirkulasi jumlahnya cukup banyak, akan berakibat sebagai berikut. Yang pertama, bila oli yang bersirkulasi bersama refrigeran cukup banyak, kebutuhan oli di crankcase menjadi berkurang, sehingga pelumasan tidak berlangsung dengan sempurna dan menyebabkan kompresor terbakar. Yang kedua, jumlah oli yang bersirkulasi bersama refrigeran selalu tidak konstan, sehingga oli berkumpul di dalam evaporator dan ini akan mengakibatkan tiba-tiba kembali dalam jumlah besar ke dalam kompresor. Terima kasih. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan, yaitu karakteristik dari refrigeran atau freon. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung berdiskusi di kolom diskusi di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.